Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Lalu bagaimana dengan perkembangan proses penyidikan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Paguyuban Rahayu Tunggal? Kita akan berdiskusi melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi Adrimulan Caniago. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bapak. Bapak, apa yang dijelaskan oleh pimpinan Paguyuban Rahayu Tunggal saat kemarin diperiksa oleh Polres Garut terkait dengan dugaan penipuan? Ya, baik. Di sini saya jelaskan, Mbak, bahwa penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Sutarman pada saat pemeriksaan itu sudah masuk dalam substansi penyidikan. Jadi kami tidak bisa menyampaikan secara detail karena itu sudah masuk materi penyidikan. Namun di sini saya akan jelaskan bahwa perkara ini sudah tahap penyidikan karena kita sudah khususnya dari Polres Garut, penyidik Polres Garut sudah membuat laporan polisi dengan sangkaan pasal 378 dan 379A. Itu terkait penipuan dan atau penipuan untuk mata pencarian. Demikian, Mbak. Pak Erdi, bahwa pimpinan dari organisasi ini membantah mengenai pengubahan lambang negara burung Garuda, bahwa pengubahan tersebut untuk membenarkan lambang negara tersebut. Apakah ini kemudian nanti akan menjadi pertimbangan bagi para penyidik dalam proses hukum? Betul sekali. Penyidik akan terus menggali apa yang disampaikan oleh Bapak Sutarman tersebut. Namun penyidik juga untuk pembuktian atau mencari dua alat bukti perbuatan melawan hukum dalam hal ini yang dikatakan mens rea, ini tentunya akan meminta ahli-ahli yang terkait dengan masalah simbol-simbol tersebut, kemudian tentang masalah kegiatan atau organisasinya. Ini tentunya kita akan memanggil ahli-ahli agar kita memahami bahwa perkara tersebut apakah sudah masuk di dalam kategori perbuatan melawan hukum atau tidak. Demikian, Mbak. Bapak, selain diduga mengubah lambang negara, ada juga informasi yang menggegerkan bahwa adanya pembuatan mata uang sendiri di organisasi tersebut. Kemudian apa yang disampaikan oleh pimpinan Paguyuban terkait dengan hal ini, Pak, pada saat pemeriksaan? Ya, ini masih dalam pendalaman, ya, dalam pemeriksaan didalami dan terkait mata uang yang diduga palsu. Mereka membuat mata uang palsu. Namun kembali lagi, Mbak, ini merupakan satu materi penyidikan yang kita tidak bisa sampaikan dan hanya penyidik saja yang bisa menjelaskan nanti pada saat tersangka tersebut untuk pada saat di sidang pengadilan nanti. Namun saya jelaskan sekarang ini penyidik sedang mendalami masalah kasus penipuan tentang penipuan dan penipuan untuk sebagai mata pencarian, karena modus operandinya ini yang sudah kita temukan dua alat buktinya, bahwa mereka khususnya Pak Sutarman tersebut yang menjanjikan untuk bisa mencairkan harta kekayaan Presiden Soekarno di Bank Swiss yang berupa deposito emas sebanyak 80 kg, kemudian menjanjikan pekerjaan kepada korban, sehingga korban yakin dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang berupa uang pendaftaran masuk dalam organisasi tersebut, yaitu Tunggal Rahayu, dengan harga yang bervariatif berkisar antara 100.000 dan sampai 600.000. Nah, ini yang sedang didalami oleh penyidik. Demikian, Pak. Bapak, sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa terkait kasus ini dan apa saja yang sudah diutarakan saksi terkait dengan kasus dugaan penipuan yang modus operandinya memang sudah didalami? Ya, saat ini penyidik dari Polres Garut itu sudah memeriksa kurang lebih 15 saksi. Nah, hal ini saksi terutama saksi-saksi yang pada saat itu pernah masuk dalam organisasi tersebut, ada yang sudah keluar, itu yang kita minta keterangan. Kemudian ada juga yang pada saat masih masuk dalam organisasi itu. Selain itu juga diminta keterangan-keterangan dari
Pemda setempat, Bakes Bangpol dan sebagainya, dan sekarang pun juga sedang ahli-ahli yang terkait dengan perkara ini, khususnya menyangkut masalah organisasi, masalah lambang yang burung Garuda yang diubah, serta masalah uang yang diciptakan ini sedang kita minta keterangan. Demikian, Pak. Kemudian Bapak Ketua Paguyuban Tunggal Rahayu, posisinya saat ini masih diperiksa dan atau seperti apa, dan siapa lagi yang akan dipanggil oleh Polres terkait dengan kasus dugaan penipuan dari Paguyuban Tunggal Rahayu ini? Ya, saat ini pelaku ya Bapak Sutarman ini masih terus dilakukan pemeriksaan, mungkin juga nanti ketika penyidik menemukan bukti-bukti yang lain, itu nanti juga yang bersangkutan diminta untuk memberikan keterangan tambahan dan sebagainya. Nah, ini pun juga akan ada beberapa orang yang akan diperiksa terkait dari perkembangan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh penyidik dari Polres Garut. Demikian, Mbak. Bapak, baik, berarti Bapak Sutarman ini masih dalam proses pemeriksaan, lalu kapan gelar perkara akan dilakukan dan kapan ini status hukum dari Bapak Sutarman ini akan ditetapkan oleh pihak kepolisian? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kemarin itu masalah penyelidikan. Kemudian dari penyelidikan tersebut digelarkan untuk ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, penyidikan sekarang sudah dilakukan, Mbak. Sekarang ini penyidik sedang mencari 2 alat bukti untuk menentukan siapa tersangkanya. Ketika 2 alat bukti tersebut sudah didapatkan, ya insya Allah dalam beberapa waktu ke depan ini, penyidik dari Polres Garut melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam perkara yang sedang kita saksikan bersama ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kombes R. Di Caniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat atas waktunya.